wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat berjumpa lagi di kelas online Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Ibtidaiyah Nurul Yakin Jakarta Barat. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas yaitu ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Baik anak-anak, bahasan materi pada pertemuan kali ini yaitu adalah tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Baik, topik pembahasan pada pertemuan kali ini yaitu adalah ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. 1. Ketabahan atas ancaman paman Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW sedang sholat, datanglah Abu Lahab meletakkan kotoran di atas punggung beliau. Abu Lahab terkenal sebagai orang yang paling gigih menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Demikian juga pun istrinya. Ia sering meletakkan duri-duri di sepanjang jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Hal itu dilakukan agar Nabi Muhammad SAW merasa kesakitan kakinya apabila melewati jalan tersebut di waktu fajar untuk salat ke masjid. Nabi Muhammad SAW dengan sabar menjalani cobaan itu. Kejahatan mereka berdua akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang terdapat Al-Quran Surat Al-Lahab surat ke-111 ayat 1 sampai ayat 5. Baik anak-anak, mari sekarang kita dengarkan surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Fi jidha hablum min masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Baik anak-anak, setelah tadi kita mendengarkan lantunan ayat suci surat Al-Lahab, kali ini kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya yaitu 2. Ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah. Penguasa Mekah tidak rela melihat Nabi Muhammad SAW bertambah pengikutnya. Mereka mengadakan pertemuan di Darun Nadwah, membicarakan tentang cara dan sikap apa yang dapat dipergunakan untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Para penguasa Mekah memutuskan bahwa untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad SAW adalah dengan cara menyebarluaskan kebohongan Rasulullah SAW agar orang jangan sampai mengikuti dakwah dan menjauhkan diri dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kali ini adalah 3 ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Berbagai cara dilakukan kaum kafir Quraisy untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat di masjid, dilempari dengan kotoran binatang yang bau busuk.
Kotoran binatang tersebut mengenai kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sujud dalam sholatnya. Kemudian datanglah Fatimah, putri dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, membersihkan kotorannya. Setelah dibersihkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sholatnya. Materi selanjutnya yaitu 4 ketabahan atas pemboikotan yang dilakukan Bani Hashim. Kaum kafir Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim karena menganggap bahwa Bani Hashim selama ini membela dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Dengan diboikotnya Bani Hashim, Nabi dan umat Islam yang pada waktu itu menderita kelaparan, kemiskinan, dan tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Akibatnya agama pun tidak bisa berkembang. Ini adalah isi pemboikotan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib dan umat Islam. Yang kedua adalah dilarang mengadakan perdamaian dengan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib dan umat Islam kecuali jika Nabi Muhammad SAW menyerahkan dirinya. Yang ketiga, tidak boleh mengadakan pernikahan dengan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam. Yang keempat adalah dilarang berbicara dan menjenguk orang sakit dari keluarga Bani Hashim, Bani Abdullah, dan umat Islam. Yang kelima adalah tempat tinggal umat Islam diasingkan di bagian utara kota Mekah dan dijaga ketat oleh kaum Quraisy sehingga tidak dapat berhubungan dengan masyarakat Mekah. Baik anak-anak, tugas pada pertemuan kali ini yaitu terdapat 5 soal. Bapak harapkan kalian mengerjakannya sebaik mungkin dan dikumpulkan, di-upload melalui e-learning madrasah. Mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita dan akan dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.